Oke guys, halo guys, welcome back to RS Review. Jadi sekarang kita mau ngomongin mobil pakai bahan bakar khusus. Bahan bakar khususnya apa? Kalau nggak salah namanya etanol. Tapi gini, kita tanya dia langsung. Etanolnya tuh kayak gimana sih? Perkenalkan, selamat siang Halo, saya dengan Michael dari Arsos. Dari Arsos. Nah, ini kita kan mau ngetes nih, Ada bahan bakar etanol. Yes. Kayak gimana sih? Sedikit aja. Arsos itu adalah bahan bakar berbasis etanol. Lalu kita hari ini akan coba di mobil dengan tuningan dari Corudi. Oke, jadi kita masukin itu semua langsung ke tangki, dicampur atau enggak atau gimana? Kita akan masukin Arsos itu ke tangki, tapi dimulai dari sedikit-sedikit sambil kita tuning, lalu kita cari sweet spotnya ada di berapa. Kandungannya. HP tertinggi kita dyno ya? Ya, kita akan cari mulai pelan-pelan dari 20%. Perbandingannya? Kalau masih mau naik lagi kita tambahin terus. Sampai seberapa maksimalnya? Yes, kita harus cari sweet spotnya karena tiap mobil itu berbeda-beda ya karena keterbatasan dari hardware sendiri juga. Dari mesinnya mobilnya ya? Ya, hardware seperti pompa, injektor, dan lain-lain lah. Siap, itu mobil standar ya? Mobil harian yang ada di jalanan sini ya? Ya. Oke, guys, stay tune, kita langsung ke Corudi. Yuk. Eko. Oke guys, nih loh barangnya loh. Oke, kita tanya langsung ya. Yang punya nih. Selamat Corud. What's up? Nah, Bawa apaan bang? ini mau gua tanya-tanya ini. Ini kalau dicemplungin ke mobil. Iya, ini apaan? Lah begitu katanya ini etanol. Katanya siapa? Katanya ada koko bilang. Kokonya namanya siapa? Kokonya namanya Ko Erik. Dipanggil dong orangnya. Kan ada di situ nih host. Gimana Ayo kemari sih, kok boleh. Nah, ini koko kita gitu. Ayo dong, kenalin dulu ke pemirsa di Udah, sekali lagi kita kenalan lagi. Saya Michael dari Arsos. Hari ini kita akan coba Arsos ke Avanza Turbo nih. Avanza Turbo. Oke, kok jadi gini, ini Airsource ini emang bensin atau aditif atau apa dia sebetulnya? Arsos itu bahan bakar, basisnya 85% etanol. Oke, jadi dia memang bahan bakar ya guys. Ini tuh bukan aditif gitu. Cuma kita akan, karena kebutuhan kita untuk cari data, Bang. ya. Masa lu dia yang suruh pegang, berat kan, Bang. Tapi etanol ini bisa digunakan sebagai aditif juga loh di bahan bakar di mana-mana di seluruh dunia itu. Pemakaian etanol itu sangat lazim di bensin-bensin, bahkan di bensin-bensin luar itu mengandung E10 sampai E25. Di Brazil sama India itu bahan bakar 98-nya itu sudah mengandung 25% etanol. Malah sekarang kita dengar Pertamax Green itu ada etanol ya? Etanol. Berapa persen ya? Ya betul, 5%. Iya itu tadi kadarnya. Kandungan. 80%, 85% kandungan etanolnya. Ya. E85. Dimulai dari E5, E10, E15, E25 di seluruh dunia itu udah ada. Oke, jadi kita udah tahu secara sekilas mengenai Airsource E85 ini. Nah, kita akan coba nih di mobilnya. Kebetulan kita punya Avanza Turbo dan kita punya device untuk melakukan penyetelan kalau dia butuh penyesuaian dengan bensin yang kita rubah kadarnya. Karena pasti akan berubah, dia oxygenated juga ya ini ya. Sekitar 30%. Jadi dia oxygenated sekitar 30% lebih banyak oksigen dibanding bensin yang beredar di pasaran. Jadi dia pasti berubah. Nah, kita lihat
kenaikannya atau turun, kita nggak bilang nih karena kan belum coba ya, sorry ya, Nggak apa-apa, Mike ya. aman. Sorry ya, kita belum coba gitu. Jadi ada kemungkinan dimana kalau kita mencoba satu produk itu ada naik atau turun. Kita lihat hasilnya. Kalau dia memang bagus, dia akan naik. Kalau dia turun, ada dua kemungkinan juga. Bisa ininya yang jelek atau mobilnya yang nggak sanggup. Jadi nanti kita pastikan berdasarkan data yang akan kita coba. Nah sekarang kita akan run dulu dalam keadaan posisi tertuning. Ini udah final tune, boost 05. Dapat berapa HP, lalu kita ukur bensin yang ada di mobil. Kebetulan kita pakai Shell. Tak, kemarin isi Shell apa ya? Nitro. Oke. Nitro. Oh. Saat ini terisi Nitro Plus dari Shell. Nanti kita akan ukur bensinnya. Kebetulan Mike ada alat untuk pengukur yang simple ya. Nanti baru kita akan tambahin dari airsource. Oke guys, kita coba dulu ya. Oke guys, kita udah dapat data pertama ya. Jadi ini mobil sudah dicun sebelumnya dengan bahan bakar Pertabo. Kita udah dapat data pertama, kita akan lanjutkan ke step berikutnya. Kita akan cek bensin bawaan mobil, lalu kita akan tambah bensin etanolnya. Oke? Oke guys, kita udah dapat data awal. Mobil ini Avanza manual 1300 cc dengan turbo. Boostnya 0,5 dengan output kurang lebih 185 HP. Ya. Jadi sekarang kita akan ukur dulu nih kadar bensin yang ada di tangki mobil ini, yaitu Nitro Plus. Kita nggak ukur oktan ya, Oke. Oke, kita berlanjut ke step berikutnya ya guys. Oke guys, jadi ini kita mau ukur-ukur dulu. Nah ini gimana kok? Jadi ini adalah E85 tester. Prinsipnya cara kerjanya gampang karena etanol itu menyerap air. Kita akan coba masukin bahan bakar, ini masih Nitro Plus, untuk dimasukin ke sini. Kita lihat apakah ada mengandung etanolnya. Oke. Biasanya dari yang sudah ada dua macam tester, satu tester elektronik, satu tester ini tradisional seperti ini. manual ya? Ya, kalau yang elektronik itu sensor pakai frekuensi dia untuk membaca apakah ada etanolnya atau tidak. Biasanya kalau di sensor itu selalu terbaca sekitar 5-6%, tapi ketika dilakukan pengerjaan melalui tradisional air ini tidak terbaca etanol sama sekali. Jadi lebih presisi yang Kalau saya lebih percaya sama air. Nanti ditiup dulu ya. Oh yang ini berarti Ya. Oke, sampai penuh ya. Sampai ada garisnya. Sampai garis. Dikit lagi kok. Dikit lagi. Masih. Ya. Oke. Ini diaduk. Oh, Thank you. kita kocok ya. Kita ambil sekitar 3-5 menit. Oh jadi didiemin dulu ya? Ya, ini untuk membaca E5, E10, 15. Oh, di paling bawah ini air ya? Air. Oh, oke. Nah, itu sudah mulai terpisah antara air sama warna merah ini, itu jadi patokan berapa kadarnya. Di sensor air ini tidak pernah ada terbaca etanol. Oh. Udah nih mau ditunggu dulu atau? Udah ya, udah kelihatan Tawar. ya? Oke, hasilnya gimana? Nol. Di air selalu nol. Oke, jadi proses pertama kita udah lakukan. Kita melakukan pengetesan kadar etanol di Nitro Plus ya guys. Ini Nitro Plus. Dan dia nol. Jadi nggak ada kadar etanol. Lalu kita akan start di berapa nih?
E20 kurang lebih. Oke, jadi kita akan cari kadar 20% dulu untuk awal, guys. Kenapa kita sedikit-sedikit? Intinya satu, kita mencari apa yang namanya sweet spot. Sweet spot. Ya, dalam artian kemampuan dari mobil ini sama etanol ini kita cari nih yang paling maksimum, gitu. Jadi bukan karena etanol ya guys, tapi perangkat yang ada di mobil kita harus sesuaikan gitu. Nah, kita cari titik maksimumnya di mana, makanya kita dikit-dikit deh. Oke, kita berlanjut ya. Oke guys, ini kita masukkan E85 sebanyak 3,5 liter ya. Kurang lebih kita cari 20-25% lah kadar etanolnya. Lalu kita jalankan dulu 5-10 menit. Maksudnya kita nyalain supaya dia bercampur dengan baik ya, supaya sirkulasi dulu. Baru nanti kita tarik ya. Kita lihat apa yang terjadi setelah ditambahkan minuman penyegar E85. Bal. Beb, kenapa dia bawa tepokan laler dari tadi? Jangan-jangan dia laler, Beb. Capek jepitin langsung begini kan, ayo. Nasib dulu ya, Bang. Udah ngasih selamat belum? Oh iya, selamat ya Kang Ledeng. Berubah dong kok jadi kadang. Jadi mahal-mahal merit cuma jadi Kang Ledeng doang nih, Beb. Aduh. Udah ya, 3,5 liter ya. Oke. Nyalain dulu aja. 5-10 menit nyalain. Jadi gini guys, kenapa setiap kali ada penambahan bensin atau kuras bensin, saya selalu nyalain kipas gede dulu. Jadi ini masukan aja untuk ke viewers. Bensin itu fume-nya kenceng ya guys. Jadi untuk menjaga segala kemungkinan, jangan kalau pada saat kita ngisi bensin atau bensin tumpah, kita langsung nyalain rokok misalkan atau api. Karena dia ada fume-nya dan ini bahaya. Vapor pressure. Ya, vapor pressure. Jadi makanya saya nyalain dulu kipasnya. Supaya dia mastiin lah lebih nggak dense, lebih nggak padat fume-nya itu. Gitu. Itu kenapa saya nyalain dulu. Nah, kita ini akan nyalain dulu sekitar 5-10 menit ya, guys. Nanti baru kita tarik. Ini udah kita running selama 5-10 menit. Jadi metode pengetesannya kita memastikan dulu kadar etanol yang akan kita tes berapa persen. Setelah meet the requirement atau kita ketemu persentasenya, baru kita cek HP-nya dan apakah tuningannya perlu disesuaikan atau enggak. Setelah itu baru kita cek lagi HP-nya naik atau turun. Oke, nih kita lihat ya. Dah? Warnanya berubah dikit ya. Lebih muda ya. Lebih muda ya. Iya. Cukup kali ya. Jadi, nah ini udah di campur tadi ya kok ya. Ini kita tes lagi nih. Oke, dikit lagi. Yup. Kita kocok lagi nih. Cah. Seberapakah? 20. Bau, 15. Udah cek bocor. Oh. Ya. 10 lebih dikit. 10 lebih dikit. 10 lebih Cek. dikit. Harus tambahin lagi kok. Iya. Oke. Atau mungkin belum ke mix. Ya atau belum ke mix banget.
Sebentar, kita cek dulu ke Korudi. Korud, Gimana? Baru jadi E10-an. Baru E10. jadi E10. Ya. Artinya harus nambah sekitar Nambah atau mungkin belum belum ke mix. bener. Iya. Jadi gimana? Kita mau nyalain lagi atau kita mau tambah? Nah, ini kita coba aja running tanpa tuning. Oke, E10 running kita tuning. Kita lihat Ada perubahan atau tidak? ada perubahan atau enggak. Oke, guys. tes dulu dikit-dikit. Oke, guys. Pada saat ini kita sudah mendapatkan kadar etanol sebesar sekitar 10% ya berdasarkan pengetesan. Sebelum kita tambahin atau next step yang akan kita lakukan, kita akan cek dulu HP-nya ini naik atau turun tanpa melakukan editing tuningan ya. Di sini saya memang udah siap ya. Jadi mobil ini kebetulan dilengkapi dengan Max ECU Mini, lalu dengan unit chip untuk drive extra injektornya guys. Tapi kita nggak tuning nih ya, kita langsung run. Atau saya tutup aja laptopnya ya. Oke, kita akan lihat hasilnya ya guys. Oke guys, kita udah dapet ya data dengan etanol 10%. Ini sebetulnya lumayan surprising lagi. Ini suatu kejutan. Kenapa guys? Kalau kita lihat data di sini, mungkin kameranya bisa lihat. Jadi dia dengan bus yang sama, dia jadi bensinnya kurang. Jadi dibutuhkan lebih banyak debit bensin. Ini kurang jauh ya guys. Ini AFR-nya naik sekitar 10%. Jadi harus dituning lagi nih guys. Kalau bus kurang lebih mirip lah 0,4, 0,5. Nah, saya penasaran. Jadi saya akan ngulang untuk cari kadar etanol yang sekarang ini benar 10% nggak? Takutnya dia udah bercampur, dia naik kadarnya. Jadi kita memastikan lagi bahwa kadar etanol yang kita campur udah benar. Nanti kita akan cek lagi. Oke, kita coba ya guys. Oke guys, ini kita tes kembali. Sekarang berapa? Apakah sudah benar atau belum? Dikit lagi kok. Oh. Cok. Jadi apa? Jadi berapa? Miring. Ini dikit lagi ya. Sampai jatuh. Apakah menunjukkan 20. apakah stay di 20? 15. Apakah di 15? Apakah Sama. di 10? Naik dikit doang sih. Oh, iya. 13. Ya, sekitar Ya 13. berarti emang segitu. Gimana? Ya, Sedikit berarti emang benar ya? betul ya, kurang lebih. Ya udah. Oke. Naik dikit. Oke, Udah benar. 13. 13%. Iya. Oke, jadi setelah pengisian sebetulnya lebih baik benar-benar ditunggu sampai dia Jalan, settle ya. Betul. Karena Jadi- ada selang return segala kan Oke, untuk balik. Ya, Sama jadi- ini seperti air gula. Dia Oke. kalau dicampur, dia akan ngendep dulu. oke. Makanya kita mengharapkan dari selang return itu balik akan mengocok dengan Sirkulasi sendirinya. semuanya. Iya, tapi mobil-mobil baru sekarang kan banyak yang nggak ada selang return.
Ya. Paling dari golakan pompa ya. Ya. Dari Oke. Waktu yang idealnya kita taruh sekitar 10 menit lah kita hidupin atau jalan biasa gitu ya. Baiknya jalan biasa supaya termix sempurna Iya. dengan goncangan. Oke. Ini kadarnya Di 13. sekitar 13-14% ya guys. Ya. Kalau di sensor ini akan terbacanya sekitar 5% lebih tinggi. Oke, kalau di sensor jadinya sekitar 18. Betul. Oke, nah kita lihat hasilnya nih guys dengan kadar yang sekarang ya. Oke. Jadi dengan keadaan sekarang di tengah itu naik sekitar 6-7 HP ini guys. Ya. 4, dia makin ke atas. Ini mungkin karena lean ya. Karena dia jadi lean. Iya, belum dicuning. Belum dicuning. Nah, kita gimana Mike? Kita mau tuning Ya, naikin timing mulai dari 3 derajat mungkin. Kita coba dikit-dikit. mau tambahin kadar dulu atau kita tuning yang sekarang dulu? Sekarang dulu ya, sekarang biar dulu aja. kita tahu ya. Oke, kita proses tuning ya guys. Setelah kita proses tuning ya, dengan kadar etanol sekitar 13% ya, atau kalau di sensor elektronik sekitar 18-20%, dia ada penambahan bensin sekitar 5-6 poin. Lalu ada penambahan timing maksimal di 3 derajat. Kita lihat hasilnya guys setelah kita tuning. Oke guys, ini udah dicuning. Tadi sekitar berapa? Kok 8? Belum. 15, 18-an kalau elektrik, elektronik. 13 kalau yang tadi manual. Nah ini, dicuning-cuning dikit, sentuh-sentuh dikit sama Kurudi. Oke. Setelah kita melakukan penyesuaian nih guys. Ini timingnya 3 derajat naik maksimal, nggak mau naik lagi. Bensinnya sekitar 5-6 poin nambahnya. Oke. Dan kita dapat ini ya. Ini yang merah ini bensin fuel standar ya. Nitro Plus. Lalu kita tambahkan kadar etanol sebesar kurang lebih 13% manual, lalu secara electrical mungkin sekitar 18-20%. Ya, jadi ini instan nih guys ya. Naik untuk torsi ini sekitar di bawahnya ini banyak ya. Bisa sekitar 175 jadi 190. 15 Newton. Kerasa Ini loh. banyak ya, di tengah ini 3,5 sampai 4,5. Di atas karena dia memang udah limitasi ya. Jadi nggak terlalu banyak, dia naik sekitar 10, 5 sampai 10 angkanya. 5 lah, kita bisa bilang 5. Di 6,5 itu kurang lebih hampir 10 ya. Jadi bagus nih. Oke juga ya. Etanol ini oke ya. HP-nya naik berapa? HP-nya di tengah juga banyak nih guys ya, sekitar 85 ya, hampir 10 ya. Jadi instan. Di atasnya juga hampir 10 ya, 5 lah, 5-6 HP ya, dengan kadar 13%. 13%. Jadi Mike, kita gimana? Kita Ya. coba tambahin, naikin lagi Tambah ya, lagi. sampai dia udah nggak naik aja ya. Oke, Gokil. kita coba Kita tambahin gas lagi. lagi nih. Tambah lagi 2 liter ya guys. Lalu kita hidupin lagi, nunggu 10 menit lah. Oke guys, kita Kedua, tes kedua ini ya. jadi berapa ini? Udah ditambahin sih tadi ya.
lagi. Op. Acak, 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 acak. Up. Nah, ayo tebak-tebak berhadiah. Apakah ini targetnya berapa nih kok? 20-an ya. 20-an. Oke, masih turun. 35 masih turun. Sekarang 30 masih turun. Oke, 25. Oke. Turun ya. Iya, Sap, op. 20. Nih, pas nih. Tunggu settle dikit lagi, dikit lagi. Oke, 20. 20 guys. Mana sih? Ke Rudi ya. Kita tanya ke Rudi. Mau gimana? Kita udah dapat kadar di 20% ya Mike ya. Ya, Jadi di sensor elektronik mungkin 25%-an ya. Mau kita naikin lagi atau kita coba begini? Kita coba tanpa tuning dulu, Oke. baru Oke. sambil logging. Oke, sip. Kita coba Stay ya tune. guys. Jadi kita akan coba perbedaan kadar etanol 13% manual dengan 20% manual tanpa kita tuning dulu guys. Dia ada perbedaan atau enggak ya. Kalau misalkan dia terlalu lean, saya nggak lanjutin untuk jaga keamanan ya, untuk keamanan mesin. Kita akan coba begini dulu. Oke guys, jadi kita udah dapatkan hasilnya ya guys, dengan etanol 20%. Kita akan lihat hasilnya dan kita akan bahas. Mike, kita udah dapat hasilnya nih. wow. Dengan segala limitasi hardware yang ada di mobil ya. Ya. Jadi kita kan tujuannya nih istilahnya mobil-mobil harian lah ya, Ya. yang bukan hardcore modification istilahnya ya. Ya. Kita akan lihat ya. Woi, kita lihat guys. Ya, dia naik sekitar 12 HP ya guys. Di sini 14 HP. Ya, di atas juga sekitar 12 HP. Ini hampir ya ini 9 HP ya, 10 HP lah beda 0,2 ya. Iya 9. Ya 10 lah, ini beda Ya. cuma 0,2 ya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya ya, ini dengan Nitro Plus, ini dengan R85 kandungan alkohol 20%. 20% ya. Lihat torsinya guys. Bu. Dan kenapa Ini yang merah ini yang Ini pure merah apa ini yang tadi 13%? yang pure, yang pure. Yang biru ini 20%. 20. 20%, 20 ya. Kenapa saya bilang ini kita udah cukup? Karena limitasi dari hardware. Salah satunya kopling dari mobilnya udah nunjukin slip guys. Jadi saya nggak mau maksa. Ya. Ya itu tadi kita tujuannya mengetes ini kan untuk mengedukasi penghobi mobil yang bukan extreme modification atau modifikator yang ekstrim lah gitu ya. Jadi lebih ke harian, limitasinya pasti ada karena mobilnya memang tidak disiapkan untuk bahan bakar etanol yang lebih tinggi kadarnya. Ya. Nah kalau kita siapkan lagi, misalkan injektor, kopling kita sesuaikan lagi, bus kita naikin lagi, ini udah beda lagi nih guys Ya. hasilnya ya. Tapi dengan tes hari ini menunjukkan bahwa ini jalan keluar yang
instan. Ya. Salah satu alat yang kita bisa gunakan untuk menaikkan performa mobil kita yang instan. Jadi kita tinggal masukin dia Nyesuaiin bisa. langsung naik gitu. Dan dia lebih dari kayak kita pakai Pertamax Racing atau apa yang ada di pump gas istilahnya, yang ada di pom bensin gitu. Dan Bensol juga nggak sebagus ini setahu saya. Naiknya nggak jauh ya? Nggak sejauh ini naiknya Ya. gitu. Ini kelihatan sekali torsinya, makanya dia sampai selip guys. Hampir 20 Newton meter. Iya. Dan itu 10%. Itu susah, kita mau cari itu nggak gampang gitu. Kalau kita nggak ganti-ganti barang, ini cuma kita isi bensin aja, cuma menuntut kita lebih teliti aja Ya. dikit untuk nyari kadar yang pas. Nyari yang gitu kan. pas. Tapi ini terbukti bahwa oke nih. Ya? Terbukti Gimana nih. House? Ya, Jadi bukan Oke lah. gimmick kan? bukan. Ini benar real loh dari Ya. data di Ini dyno. nggak kayak benerannya. hostnya gimmick mulu nih. Gua ada satu pertanyaan. Oke. Jadi kalau misalnya gua punya mobil standar. Pep, tunggu. Itu buat di next session aja. Karena kita ada tanya jawab sama Mike juga. Oke? Sip. See you guys. Sebentar.